di perjalanan ya udah cukup yang ingatkan ya, jangan sampai gontok-gontokan di jalan ya, jangan jadi sok jagoan kalau di jalan ya, soalnya ini jalan bukan milik kita sendiri, orang lain juga sama-sama bayar pajak ya. Saya juga dulu pernah sempat punya mobil ya, mobilnya tuh Brio warna merah ya, nggak bisa nyetorin lagi gitu ya. Soalnya kenapa kita harus banyak bersyukur ya, bersyukur itu bukan hanya saat kita memiliki segalanya ya, walaupun keadaan kita lagi sedang turun juga di bawah ya, kita harus bersyukur ya. Walaupun kondisi kita ekonominya sedang turun juga, alhamdulillah Allah masih memberi kita rezeki, masih memberi kita nikmat ya. Dalam hidup tidak ada yang harus dipaksakan kecuali sholat gitu ya. Halo wargi-wargi sadayana, anu tadi itu anu tadi ya, nupat tebih nupat saket, anu tas patepang eta napi nu acan patepang, pemi patepang hayu urang ngopi sasarengan. Pendak deui sareng abdi Asep Tahlil, channel anu henteu terkenal. Maka dari itu, mari kita kenalan biar sama-sama saling kenal. Oke, halo semuanya, yang di sana, yang di sini, yang jauh, yang dekat, yang sudah bertemu ataupun yang belum bertemu. Ketemu lagi dengan saya Asep Tahlil, channel yang belum terkenal. Maka dari itu mari kita kenalan biar sama-sama saling kenal. Ayo teman-teman, jangan aneh semuanya. Sekarang saya ngontennya sambil ngevlog ya, ngevlog di motor ya, walaupun bukan motor moge ya, walaupun bukan motor gede ya, motor matic biasa ya, tapi ya alhamdulillah masih bisa dipakai di perjalanan ya. Terus kalau semuanya di perjalanan juga kita jangan ya, jalan bukan cuma milik kita sendiri tapi milik kita bersama-sama ya. Kalau semuanya ada yang berbuat kesalahan di perjalanan ya udah cukup yang ingatkan ya, jangan sampai gontok-gontokan di jalan ya, jangan jadi sok jagoan kalau di jalan ya, soalnya ini jalan bukan milik kita sendiri, orang lain juga sama-sama bayar pajak ya. Oke teman-teman, alhamdulillah di waktu yang luang ini, di masa-masa liburan saya dari perkuliahan, saya sekarang mau mudik nih ke rumahnya orang tua istri saya ya. Nah tadi saya habis dari rumahnya teman dulu ya, teman sama-sama seperkuliahan di jalanan ya, habis ada perlu dulu. Nah sekarang lanjut lagi menuju perjalanan. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf kalau seumpamanya agak gegerbakan suaranya, soalnya saya masih pakai biasa mic yang 15 ribuan ini, bukan mic mahal. Jadi kalau saya di jalan ya suara saya agak bentrok sama angin gitu ya. Oh iya, sebelumnya saya mudiknya bukan sendiri, soalnya tadi ya istri saya berangkat mudiknya pakai bis ya, tapi kan ya, walaupun jalannya berpisah juga kita tetap satu tujuan ya, ke rumah orang tua juga gitu ya. Tadi kebetulan habis nurunin istri saya di halte dan istri saya udah naik bis ya.
ya saya ada perlu dulu ke rumah teman saya itu ya. Nah, kenapa katanya mudiknya gak pakai mobil? Biasa kan kuli pakai mobil ya, kan itu mobil kerjaan, itu mobil buat kuli gitu ya. Masa dipakai buat pribadi ya, buat kebutuhan pribadi ya, profesional aja lah, buat kerjaan ya buat kerjaan gitu ya. Ya buat pribadi ya. Ya dia karena kan saya belum punya mobil lagi ya. Ya dulu juga saya pernah sempat ya punya mobil ya, cuman karena usaha saya lagi ngedrop, usaha saya lagi turun. Jadi mobilnya saya kembaliin lagi ke leasing ya, karena di sisi lain saya juga udah gak kuat lagi nyetorinya ya. Maklum lah mobil nyicil ya. Ya kalau sampai kita udah kuat nyicil ya kita kembaliin, jangan kita paksain bertahan di kita ya. Soalnya kan itu mobil bukan hak kita, belum milik kita. Soalnya kan statusnya juga cuma kredit ya, nyicil ya. Teman-teman pengalaman semuanya kalau bisa, kalau mau apa-apa kalau bisa ya jangan kredit. Kalau belum mampu juga kalau bisa ya nabung lah ya, dikumpul nabung. Nah barulah kita beli apa yang kita inginkan ya. Soalnya kalau semuanya segala sesuatu dipaksain itu nggak enak gitu ya. Itu juga kita kembaliin lagi aja lagi secara sukarela ya. Soalnya kenapa, sadar diri mobilnya belum milik saya sepenuhnya ya, masih milik leasing, ya udah dikembaliin karena udah gak kuat setornya ya. Kita isi bensin dulu ya teman-teman ya. Kebetulan bensinnya udah setengah tangki lagi, gak cukup ini buat perjalanan mudik. Harus sabar ini kalau ngantri gini. Ya teman-teman, alhamdulillah ya, tadi setelah ngantri kebagian juga dapat isi bensin ya. Kita lanjut lagi perjalanan. Oke dulu ya teman-teman ya, kita telepon dulu istri saya udah berangkat belum di haltenya. Soalnya kan tadi haltenya beda jalur sama jalan saya yang sekarang ya. Halo? Tas angkatan bos nak? Tos ya sampai dugi note pom mana teh sacan pada di teh. Oh mohon atuh nyantos atuh. Iya di lewat DB. Lewat DB bisa mamina masih di halte. Tos lewat. Mau nyantos atuh. Nyantos. Assalamualaikum. Ya alhamdulillah ya, istri saya katanya bisnya udah berangkat dari halte ya, udah lewat kediamannya Pak Dedi Mulyadi katanya ya. Ya udah, sekarang kita nyusul.
Oke, jadi gini teman-teman ya. Saya juga dulu pernah sempat punya mobil ya. Mobilnya tuh Brio warna merah ya. Ya cuman karena ekonomi saya lagi ngedrop, lagi turun ya, usaha saya juga lagi turun ya, jadi saya kembalikan aja lagi ke leasingnya ya, dengan sukarela. Soalnya kenapa? Saya udah sadar diri gak bisa nyetorin lagi gitu ya. Alhamdulillah ya, dari leasingnya juga ya, karena kitanya sadar diri ya, leasingnya juga ngasih kompensasi ke kita ya. Ya lumayan lah, DP yang dulu pernah masuk ke leasingnya ya kembali lagi gitu ya. Ya uang itu ya dipakai lagi ya, digolang lagi buat kebutuhan ya. Ya dipakai buat kebutuhan, soalnya kan usaha saya lagi ngerop ya. Sekarang ya alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Allah, masih punya motor gitu ya. Tidak ada halangan buat saya untuk mau jalan ke sana ke sini juga ya, selama masih punya kendaraan ya. Ya walaupun bagi yang belum punya kendaraan juga harus tetap bersyukur ya, masih ada kendaraan umum gitu ya. Soalnya kenapa kita harus banyak bersyukur? Ya bersyukur itu bukan hanya saat kita memiliki segalanya ya. Ya walaupun keadaan kita lagi sedang turun juga di bawah ya, kita harus bersyukur ya. Walaupun kondisi kita ekonominya sedang turun juga, alhamdulillah Allah masih memberi kita rezeki, masih memberi kita nikmat ya. Karena kenapa? Kalau seumpamanya kita bersyukur, ya insya Allah nikmat kita juga pasti bertambah ya teman-teman ya. Jangan sampai kita menjadi kufur nikmat gitu ya. Pedih nanti azabnya kalau seumpamanya orang yang kufur nikmat itu ya. Jadi begitu teman-teman pengalaman saya ya. Kalau seumpamanya kita belum mampu untuk membeli sesuatu ya jangan maksain gitu ya. Jangan maksain buat kredit atau apa. Aduh lupa ini helm belum dicantolin, nggak safety ya kalau seumpamanya helm belum dicantolin ininya. Nah, alhamdulillah ya, helmnya udah dicantolin lagi. Jadi gitu teman-teman, segala sesuatu dalam hidup itu tidak ada yang harus dipaksakan kecuali sholat gitu ya. Kita mau punya rumah, punya mobil, kalau bisa jangan maksain ya. Kalau semuanya yakin gitu ya, keuangannya akan stabil terus ya tidak masalah gitu ya. Cuman kan kita tidak tahu masa depan itu seperti apa ya, karena masa depan itu masih misteri. Yang harus kita lakukan itu jalani hari ini sebaik mungkin untuk persiapan kita di masa depan gitu ya. Ya pengalaman saya gitu, segala sesuatu yang dipaksain itu gak enak gitu ya. Jadi dari pengalaman saya ya, saya belajar gitu ya. Dalam hidup tidak ada yang harus dipaksakan kecuali sholat gitu ya. Soalnya kenapa? Sholat itu kebutuhan kita ya. Kita butuh yang namanya sholat. Kita udah dikasih rezeki, kita udah dikasih hidup sama yang maha kuasa gitu ya. Kita harus sholat, kebutuhan kita. Allah gak butuh sholat kita ya. Allah gak butuh zikir kita. Allah gak butuh sujud kita. Kita yang butuh sujud kepada Allah. Kita yang butuh sholat gitu ya. Makanya sungguh sangat berdegong dan sombongnya ya orang yang gak sholat. Soalnya kenapa? Udah dikasih rezeki, udah dikasih hidup, udah dikasih nikmat, tapi kenapa gak sholat gitu ya. Jadi sholat itu sesempit apapun waktunya harus dipaksakan ya. Kasihan loh Rasul kita udah nego-nego dapat 5 waktu ya, masa sama kita yang gak dijalanin gitu ya. Aduh teman-teman, papan kayaknya ban depannya
terlalu ya. Nanti di depan harus dikempasin dulu banyak ya, biar agak empuk gitu. Gak enak kalau samunya terlalu keras gini. Udah agak empuk, lanjut lagi perjalanan. Sekarang banyak ya, nggak terlalu keras kayak tadi. Saya kalau semuanya pakai motor itu jarang ngomong, bawa mobil ya. Kalau bawa mobil sih saya bisa banyak ngomong. Kalau pakai motor saya agak kurang biasa. Vlog ya. Bukan. Jadi saya agak depan. Gede sih jalannya, jangan sampai arogan ya. Kalau orang lain ngebut ya jangan balas ngebut ya, mungkin